وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Masuk di pembahasan yang keempat, tawaf. Pertama, al-ittiba. Definisi al-ittiba yaitu ketika orang melakukan tawaf, memasukkan bagian tengah kain penutup pundaknya di bawah ketiaknya, kemudian meletakkan kedua ujungnya di atas pundak kiri, ya, sehingga menutupi bagian dada dan punggungnya. Jadi sebetulnya itu praktek ya. Jadi kainnya yang pertama taruh di bawah sebagai sarung, dan yang kedua itu diselempangkan gitu, dari tengah gitu dimasukkan ke ketiak, ketiak kanan. Iya, itu nih kain ikhram. Jadi miring ke sini. Nah, taruh di ketiak sini, ujungnya taruh di bahunya yang kiri. Terus nutup bagian dada dan punggung yang kiri. Nah, itu al-ittiba. Pertama hukumnya, pendapat yang rajih kuat dalam masalah ini bahwa al-ittiba adalah sunnah pada saat melakukan tawaf. Jadi tawaf posisinya kayak gitu. Bukan ini apa namanya? Miring ke kanan. Jadi yang ketutup bahu kiri gitu. Nah, ini adalah pendapat dari kalangan ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dalilnya apa yang diriwayatkan dari Abu Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu yang berkata, "Taufa Nabi sallallahu alaihi wasallam multabi'an bi burdin akhdar." Maksudnya Nabi SAW melakukan tawaf sambil melakukan ittiba dengan kain burdah hijau. Jadi kalau masih ingat, kain ikhram itu ya toh nggak adus putih ya, tapi nggak boleh berjahit. Jadi yang dilarang itu berjahit ya, bukan warna. Nah, di sini menggunakan kain hijau. Tapi kalau emang uruf kita pakai putih, ya sudah, itu saja. Dan yang kedua, apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW washabahu i'tamaru minal ji'ronati faramalu bil bait wa ja'alu ardiyatahum tahta abatihim qad qazafuha ala awatikihim al yusra. Bahasanya Nabi SAW dan para sahabatnya melakukan umroh dari Ji'ronah. Ini tempat untuk apa namanya? Mikot lagi. Kemudian mereka lalu berlari-lari kecil mengelilingi Baitullah sambil memasukkan kain penutup pundak mereka ke bagian bawah ketiaknya. Setelah mereka meletakkannya di atas pundak kiri, di pundak kiri terus ditarik ke kanan, kemudian ditarik lagi ke atas. Kedua hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum melakukan ittiba pada saat tawaf. Dengan demikian ittiba bagi pria pada saat melakukan tawaf merupakan sunnah. Kemudian kedua, hukum ittiba bagi wanita. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwa ittiba itu disarankan buat wanita. Bahkan mayoritas ulama menegaskan tidak disarankan ittiba bagi wanita. Karena wanita bebas pakai pakaian. Itu dalilnya apabila seorang wanita melakukan ittiba maka sudah pasti ia harus menampakkan kedua tangan dan pundak tangannya. Dan ini perkara yang diharamkan ya, karena ia diperintahkan untuk menutup seluruh tubuh, dan karena itu wanita disarankan untuk memakai baju berjahit tertutup kecuali muka dan telapak tangan tadi. Kemudian yang kedua, ittiba ini disarankan untuk menampakkan kekuatan dan keteguhan. Hal ini tidak dituntut untuk dilakukan oleh wanita, tapi seorang pria. Kemudian yang ketiga, tidak pernah dinukil dari seorang istri Nabi SAW pun atau istri para sahabat radhiyallahu anhum bahwa mereka melakukan ittiba, maka ini menunjukkan tidak disarankan disebut untuk wanita. Kesimpulannya bahwa tawaf sembari melakukan ittiba bagi pria adalah sunnah, sementara buat wanita tidak. Bahkan hal itu diharamkan bagi wanita. Terkait tidak ada dalil syar'i yang tegas melarang kaum wanita melakukan ittiba, di mana hal itu tidak. Hal itu masuk dalam dalil umum yang menunjukkan kewajiban untuk menutup seluruh tubuh dan tidak menampakkan bagian manapun dari tubuhnya, karena itu tidak diperlukan lagi pengulangan terhadap apa yang telah ditetapkan. Artinya kalau di atas tadi diperbolehkan pakai ini, berarti ya bukan berarti itu terus apa namanya, ini kan nggak disebutkan ya, berarti ini juga soal yang tidak.